struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Oleh kelompok 3. Kelompok 3 terdiri dari Ella, Muhammad Munawar, Muhammad Salmani Arif, Salsabila, dan Vera Amelia. Jenis jaringan hewan vertebrata. Hewan merupakan organisme multiseluler yang terdiri atas banyak sel. Sel-sel tersebut membentuk jaringan. Beberapa jaringan akan membentuk organ, dan beberapa organ akan membentuk sistem organ. Jaringan, organ, dan sistem organ apakah yang terdapat pada hewan vertebrata? Nah, pada kali ini akan kita bahas. Berikut adalah jenis jaringan pada hewan. Yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan tipis yang menutupi semua permukaan tubuh yang terbuka. Jaringan epitel ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terdiri atas sel-sel yang bersisi, bersudut banyak, dan bentuknya tidak teratur. Sel yang tersusun rapat tanpa sedikit substansi interseluler. Memiliki daya regenerasi yang tinggi untuk mengganti sel-sel epitel yang rusak. Beberapa jenis memiliki tonjolan mikrofili dan tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa. Fungsi jaringan epitel yaitu sebagai berikut. Transportasi, mengangkut zat-zat antar jaringan atau antar rongga. Sekresi, menghilangkan zat atau enzim dari epitelium dan kelenjar. Proteksi, melindungi jaringan di bawahnya. Absorpsi, penyerapan sari makanan. Ekskresi, membuat sisa-sisa metabolisme air, CO2, dan mineral. Eksteroseptor, menerima rangsangan dari lingkungan. Jaringan epitel berdasarkan letaknya. Epidermis berbatasan dengan lingkungan luar, mesotelium membatasi rongga, endotelium membatasi organ dalam. Jaringan epitel berdasarkan struktur dan fungsi dibedakan menjadi dua jenis, ada epitel kelenjar dan ada epitel penutup. Epitel kelenjar disusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan gerak cair dan terdapat pada kelenjar yang berfungsi dalam pembuatan, penyimpanan, dan sekreli zat-zat. Epitel penutup berfungsi melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya terdapat di permukaan tubuh. Jaringan epitel berdasarkan bentuk sel terbagi menjadi 5 jenis. Ada jaringan epitel pipih. Epitelium pipih tersusun dari sel-sel yang terbentuk pipih seperti lembaran dengan inti sel tampak seperti cakram. Jaringan epitel kubus. Epitelium kubus tersusun dari sel-sel berbentuk kubus dengan inti sel berbentuk bulat di tengah. Jaringan epitel silindris tersusun dari sel-sel yang berbentuk heksagonal, memanjang, atau silinder. Inti sel dari epitelium ini berbentuk pipih memanjang. Jaringan epitel transisional. Epitelium transisional tersusun dari sel-sel yang bentuknya dapat berubah-ubah. Bagian basal terdiri atas sel-sel kubus hingga silindris, sementara bagian tengah terdiri atas sel-sel kubus polihedral. Dan yang terakhir, jaringan epitel kelenjar. Epitelium kelenjar tersusun dari sel-sel epitelium khusus untuk sekresi zat yang diperlukan dalam proses fisiologi tubuh. Berikut adalah pembagian jaringan epitel pipih, kubus, dan silindris. 1. Jaringan epitel pipih. Jaringan epitel pipih dibedakan menjadi dua macam, yaitu pipih selapis yang berfungsi untuk melewatkan zat-zat melalui difusi, penyaringan, dan mengeluarkan zat pelumas untuk memperlancar kerja organ. Terletak pada kantung udara paru-paru dan jantung, pembuluh darah, dan pembuluh limfa. Jaringan epitel pipih berlapis banyak. Jaringan ini merupakan membran yang tebal pada lapisan sel-sel yang lebih dalam bentuk kuboid atau silindris. Contohnya kulit pada vagina, rongga mulut, esofagus, dan anus. Kedua, jaringan epitel kubus dibedakan juga menjadi dua macam, yaitu jaringan epitel kubus selapis yang berfungsi untuk sekresi atau mengeluarkan zat dan melakukan proses absorpsi atau penyerapan. Jaringan ini terdiri atas sel yang berbentuk seperti kubus dan terletak pada ovarium, tubulus ginjal, dan kelenjar dalam tubuh. Jaringan epitel kubus berlapis banyak.
Jaringan ini tersusun dari beberapa lapisan sel yang berbentuk kubus, yang berfungsi untuk melindungi jaringan, sel dan kelenjar di bawahnya. Umumnya terletak pada kelenjar keringat, kelenjar payudara, dan kelenjar air liur. Ketiga, jaringan epitel silindris. Jaringan ini juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan epitel silindris lapis yang berfungsi untuk sekresi dan absorpsi atau penyerapan. Permukaan sel-selnya ada yang bersilia dan ada yang tidak bersilia. Contohnya pada uterus atau rahim dan sebagian besar saluran pencernaan. Jaringan epitel silindris berlapis banyak. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi jaringan dan sel di bawahnya serta melancarkan proses sekresi pada tubuh. Hanya terdapat pada pria yang terletak pada bagian uretra dan saluran kelenjar tertentu. 3. Jaringan epitel kelenjar. Jaringan ini juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelenjar eksokrin yang menyalurkan sekretnya ke suatu permukaan tubuh atau sekresi eksternal. Contohnya adalah kelenjar lambung, kelenjar pankreas, kelenjar kuda, dan kelenjar keringat. Kelenjar endokrin. Kelenjar ini mengeluarkan sekretnya langsung ke dalam sistem vaskuler darah atau limfa. Contohnya adalah kelenjar hiposit, tiroid, dan paratiroid. Selanjutnya, masuk ke pembahasan kedua, yaitu jaringan ikat atau jaringan penyambung. Pada awalnya, perkembangan embrio, lapisan mesoderm membentuk jaringan mesenkin. Selanjutnya, mesenkin berkembang menjadi jaringan ikat atau jaringan penyambung. Jaringan ikat memiliki fungsi sebagai berikut. Sebagai pengikat dan penyambung antar jaringan. Contohnya, jaringan ikat tandem menghubungkan jaringan tulang dengan jaringan otot. Penyokong dan pembentuk struktur tubuh. Contohnya, jaringan ikat tulang. Pertahanan tubuh terhadap invasi bibit penyakit. Misalnya, jaringan ikat darah yang mengandung antibodi dan sel-sel darah putih. Transport cairan tubuh yang dilakukan oleh jaringan ikat darah dan limpa. Jaringan ikat tersusun dari bahan internal matriks. Matriks terdiri atas substansi intersel amaf dan substansi intersel fibrosa. Dan sel-sel penyusun jaringan ikat, yaitu fibroblast, makrofag, sel lemak, mast cell, sel plasma, sel pigmen, leukosit, dan sel mesenkin. Substansi intersel amaf merupakan media cair homogen yang berbentuk sol, gel, atau gel kaku yang memudahkan terjadinya difusi, nutrisi, dan zat-zat buangan antara kapiler dengan sel dan membantu menyokong jaringan. Komponen utama substansi amaf adalah glikosaminoglikans atau asam mukopolisakarida dan glikoprotein. Contohnya ada pada tulang rawan dan tulang keras. Substansi intersel fibrosa yang berfungsi sebagai penyokong. Serat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu serat kolagen yang tersusun dari protein kolagen berwarna putih bening dengan garis samar-samar yang memanjang, berbentuk lurus atau sedikit bergelombang. Serat ini bersifat liat, ulet, lunak, mudah dibengkokkan, dan tidak elastis. Terdapat pada tendon, ligamen, tulang, dan kulit. Serat retikular yang bersifat sama seperti serat kolagen dengan kelenturan yang rendah, berfungsi sebagai penyokong yang mengitari pembuluh darah kecil, serat otot, serat saraf, dan lain-lain. Serat elastik. Serat ini berwarna kekuningan, berbentuk pita pipih atau benang silindris panjang, tipis, berdiameter kurang dari 1 sampai 4 mikrometer. Serat ini tersusun dari protein elastin albuminoid yang terdapat di sekitar pembuluh darah. Sel-sel yang terdapat pada jaringan ikat yaitu A. Fibroblast, B. Makrofag, C. Sel lemak, D. Mast cell, E. Sel plasma, F. Sel pigmen, G. Leukosit, H. Sel mesenkin. Jaringan ikat dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Jaringan ikat sejati. Jaringan TIF ini ada 2, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar dan padat itu berfungsi untuk mengikat jaringan dan organ. A.
jaringan ikat longgar. Letak jaringan ikat longgar ini ada di bawah kulit serta organ-organ di dalam tubuh kita. Salah satu contoh jaringan ikat longgar yang cukup terkenal adalah jaringan adiposa yang menyimpan lemak. Jaringan ikat longgar terdiri atas 1. Jaringan mukosa, 2. Jaringan areolar, 3. Jaringan lemak, dan 4. Jaringan retikular. B. Jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat itu seperti ligamen dan tendon. Bersifat tidak elastis. Jaringan ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Jaringan ikat padat teratur, dan 2. Jaringan ikat padat tidak teratur. 2. Jaringan ikat cair. Jaringan ikat cair di dalam tubuh meliputi darah dan limpa. A. Jaringan darah, yaitu sel-sel darah merah meliputi eritrosit atau sel darah merah dan leukosit atau sel darah putih yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida, juga untuk mempertahankan tubuh dari infeksi. B. Jaringan limfa merupakan cairan yang dikumpulkan dari jaringan-jaringan dan kembali ke aliran darah. 3. Jaringan ikat penyokong. Jaringan tulang merupakan jaringan ikat yang berfungsi sebagai penyokong tubuh. Pada hewan vertebrata ada dua jenis jaringan tulang, yaitu A. Jaringan tulang rawan atau kartilago, yaitu jaringan ikat yang disusun oleh matriks organik yang mengandung sel-sel kondroblast. Sel-sel kondroblast tersebut menghasilkan matriks kondrit. Tulang rawan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu rawan hialin, rawan elastis, dan rawan fibrosa. Tulang rawan hialin merupakan tulang rawan yang matriksnya semi-transparan dan mengandung kondroitin sulfat. Rawan ini terdapat pada tulang rusuk, tulang pipa, hidung, rangka embrio, dan tulang pernapasan, seperti laring, trakea, dan bronkus. Tulang rawan elastik merupakan tulang rawan yang matriksnya agak keruh dan mengandung serabut elastis kuning. Bila dibengkokkan, akan terasa lentur dan dapat kembali ke bentuknya yang semula. Contohnya epiglotis, tulang rawan pada faring, dan pembuluh Eustachius. Tulang rawan fibroblast, yaitu tulang rawan yang matriksnya mengandung banyak berkas serabut kolagen yang padat dan memiliki daya renggang yang lebih kuat daripada rawan hialin. Contohnya simfisis pubis atau persambungan tulang kemaluan dan diskus antaruas tulang belakang. B. Jaringan tulang keras atau osteon. Tulang keras terbentuk dari matriks yang 70%-nya terdiri dari garam-garam anorganik, terutama kalsium sulfat, dan 30%-nya terdiri dari zat aorganik, terutama serabut kolagen. Dalam jaringan tulang keras, komponen seluler ada 4 macam, yaitu osteoprogenitor. Sel ini berbentuk gelendong dan terdapat pada permukaan tulang di lapisan dalam periosteum atau lapisan pembungkus tulang, endosteum atau lapisan yang membatasi rongga sumsum tulang, dan saluran vaskuler tulang kompak. Osteoblast. Osteoblast merupakan sel pembentuk tulang yang mensekresikan bahan organik, garam fosfat, dan karbonat. Osteosit. Saat sekeliling osteoblast menjadi keras, osteoblast menjadi osteosit. Berada dalam lakukan, yaitu rongga berbentuk lonjong biconvex. Osteoklas. Berukuran besar, berinti banyak dengan jumlah anak inti yang bervariasi. Terdapat di dekat permukaan tulang atau di dalam lakukan dangkal, lakukan housing. Berdasarkan strukturnya, tulang keras dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Tulang spongiosa atau tulang spons. Memiliki rongga-rongga serta tersusun dari trabekula atau lamela-lamela dengan lakuna yang mengandung osteosit dan lempeng-lempeng yang saling berhubungan. Tulang spongiosa
terletak pada bagian dalam tulang dan langsung berhubungan dengan sumsum tulang. Berikut adalah gambar jaringan tulang spons. 2. Tulang kompak. Tulang kompak memiliki susunan matriks yang padat. Sel-sel yang tersusun pada tulang kompak membentuk sebuah sistem yang disebut sistem Havers. Pada bagian tengah, sistem Havers ini terdapat sebuah saluran yang disebut sebagai saluran Havers. Berikut adalah gambar tulang kompak. Jaringan dasar pada hewan vertebrata yang ketiga adalah jaringan otot. Di dalam tubuh terdapat 3 macam jaringan otot, yaitu 1. Jaringan otot polos yang terletak di seluruh organ dalam tubuh dan saluran pencernaan, seperti usus dan lambung hewan. 2. Jaringan otot rangka atau otot lurik. Terletak pada rangka tubuh, berbentuk silindris memanjang dengan banyak lurik-lurik, memiliki banyak nukleus yang terletak di tepi sel. 3. Jaringan otot jantung. Terletak di jantung, berbentuk anyaman bercabang, dan mempunyai satu inti sel yang letaknya di tengah. Mempunyai lurik-lurik di dalam strukturnya, serta menjadi satu-satunya otot yang memiliki percabangan yang disebut diskus intercalaris. Yang keempat, jaringan saraf, yaitu sekumpulan sel neuron dengan fungsi yang sama. Fungsi utama dari jaringan saraf adalah menerima rangsangan dari dalam maupun luar tubuh agar bisa memberikan respon. Jaringan saraf tersusun dari sel saraf neuron dan sel saraf penyokong neuroglia. Kesimpulan dari jaringan pada hewan, jaringan dasar pada hewan vertebrata ada 4 macam, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jenis jaringan epitel berdasarkan bentuknya, yaitu jaringan epitel pipih, kubus, silindris, transional, dan kelenjar. Jaringan ikat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu jaringan ikat sejati, ikat cair, dan ikat penyokong. Jaringan otot ada 3 macam, yaitu otot polos, rangka, dan jantung. Jaringan saraf tersusun dari sel saraf dan sel penyokong. Terima kasih. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami, mari bertepuk tangan.